Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali foto-foto viral pura-pura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu itu ikan paus yang dari Wakatobi ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Halo semuanya, kalian tadi udah lihat ilustrasi kan? Nah, ilustrasi tersebut memiliki inti pencemaran lingkungan. Dia merupakan salah satu faktor perubahan lingkungan.
Apa cuma pencemaran lingkungan aja sih yang membuat perubahan lingkungan? Tentu saja tidak. Perubahan lingkungan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor alam dan yang kedua ada faktor manusia. Nah, faktor alam sendiri yang pertama yaitu ada gelombang tsunami. Penyebab gelombang tsunami yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, dan tumbukan benda luar angkasa. Selanjutnya ada dampak dari tsunami. Dampak sendiri kan tentunya menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan sendiri itu menyebabkan bangunan-bangunan runtuh, kerusakan kendaraan, maupun kerusakan listrik yang menyebabkan terganggunya kehidupan manusia di sekitarnya. Selanjutnya ada korban jiwa. Di korban jiwa ini ada dua ya. Yang pertama itu meninggal dunia dan hilang. Kalau hilang, mereka itu akan terbawa oleh arus yang sudah ada di daratan menuju ke laut. Selanjutnya ada gempa bumi. Penyebab gempa bumi sendiri yaitu karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Nah, dampaknya sendiri itu tidak jauh-jauh juga dari yang dampak pertama tadi. Ada banyak bangunan yang hancur atau runtuh, terjadi gangguan transportasi dan internet, banyak warga yang hilang akibat reruntuhan, terjadi kebakaran akibat korsleting listrik, dan menyebabkan banyak wabah serta menyebabkan warga-warga kehilangan harta benda mereka. Selanjutnya yaitu gunung berapi meletus. Gunung berapi meletus disebabkan oleh volume di dapur magma sudah penuh. Yang kedua, adanya longsoran di dapur magma yang disebabkan terjadinya pengkristalan magma. Kemudian yang ketiga yaitu faktor curah hujan yang cukup tinggi. Nah, bahayanya itu ada bahaya primer dan sekunder. Bahaya primer itu saat terjadi letusan dan bahaya sekunder setelah terjadi letusan. Nah, dampak dari gunung meletus sendiri itu banyaknya korban jiwa tentunya. Selanjutnya ada kerusakan material dan kehilangan harta benda mereka bagi para warga di sekitarnya, juga perubahan lingkungan baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya ada mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana sendiri ada 3 ya. Yang pertama sebelum bencana alam, saat terjadi bencana alam, dan sesudah bencana alam. Yang pertama sebelum terjadi bencana alam. Nah, di sini kita harus mempelajari apa saja yang harus kita lakukan guna saat terjadi bencana itu kita akan bagaimana. Selanjutnya ada saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana sendiri kita harus mencari tempat yang aman bagi kita, seperti menjauhi tempat-tempat yang saat itu akan terjadi bencana atau sudah ada tanda-tandanya. Selanjutnya ada setelah terjadi bencana. Setelah terjadi bencana ini seperti kita mengikuti anjuran pemerintah, kita akan seperti diperlakukan seperti apa saja. Juga kita mengikuti dari orang-orang yang membantu kita dan lain sebagainya. Dan jangan lupa berdoa semoga kita semua dijauhkan dari bencana-bencana alam tersebut. Amin. Nah, yang kedua yaitu ada faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, apa sih penyebab dari faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia? Seperti contoh dari ilustrasi tersebut yang sudah kita tonton, kan ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh banyak orang yang membuang sampah sembarangan, ketidaksadaran orang-orang dalam menjaga lingkungan sekitar, limbah industri yang banyak menghasilkan limbah-limbah zat berbahaya, penggunaan sampah plastik yang kian banyak digunakan dan sulit diuraikan, penggunaan AC berlebihan, dan pembuangan elektronik yang tak sesuai aturan. Selain itu, pencemaran lingkungan ada 3, pencemaran di darat, di udara, dan di air. Nah, dampaknya yaitu menyebabkan perubahan lingkungan dari berbagai segi. Dan selanjutnya, mengganggu keseimbangan lingkungan, punahnya berbagai spesies flora dan fauna, dan merusak kesuburan tanah. Selanjutnya ada upaya dalam menangani pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah melakukan 3R. Yang kedua ada melakukan penanaman kembali. Ketiga, menghemat listrik. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan pupuk kimia.
dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu alih fungsi lahan. Apa sih penyebab dari alih fungsi lahan? Nah, penyebab dari alih fungsi lahan ini sendiri tuh banyaknya hutan-hutan yang ditebang secara liar, sehingga banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat hidupnya, dan lahan-lahan pertanian yang diubah menjadi perkantoran maupun perhotelan maupun ya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peningkatan jumlah penduduk, berarti jumlah kebutuhan juga menjadi lebih besar, dan faktor-faktor lainnya seperti faktor eksternal, internal, dan faktor kebijakan. Selanjutnya, dampaknya yaitu menurunkan produksi padi nasional karena lahan pertaniannya semakin berkurang. Kemudian, kerugian akibat investasi dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Dan yang terakhir yaitu menurunnya kesempatan kerja dalam bidang pertanian dan degradasi lingkungan. Selanjutnya ada upaya dari alih fungsi lahan, yaitu strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara umum meliputi pemberian bantuan dan insentif bagi petani, Kemudian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. dan penguatan kebijakan di sektor pertanian. Selanjutnya, ada penambangan. Apa sih penyebab dari penambangan? Nah, penyebab dari penambangan sendiri itu banyaknya aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan tanpa seizin pihak-pihak berwenang dan kurangnya fasilitas perizinan. Rasa keinginan untuk mendapatkan uang yang lebih tetapi secara ilegal, dan sudah mengetahui caranya tapi dia ingin mencoba dan melakukannya secara ilegal. Kemudian dampaknya yaitu masalah ekologi dan resapan air. Yang kedua, terjadi tanah longsor. Dan yang ketiga, rusaknya lingkungan di sekitar pertambangan. Adapun dampak sosialnya, yaitu adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, selanjutnya ada upaya-upaya dalam penambangan. Nah, di sini upaya untuk mencegah penambangan ilegal antara lain menegakkan hukum untuk mengatasi penambangan ilegal. Yang kedua, pembuatan pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran akibat limbah tambang. Pembangunan smelter untuk pengolahan untuk mengatasi rendahnya harga bahan tambang. Dan melakukan eksplorasi untuk mengatasi habisnya deposit tambang. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Agar ekosistem di dalamnya dapat hidup dengan baik, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa menjaga lingkungan kita agar selalu ada untuk masa depan kita. Bye.